Yang pertama, Al-Quran itu disimpan oleh Allah di dalam Lauhun Mahfuz. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang mengatakan bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, takdir manusia itu disimpan oleh Allah di tempat yang luar biasa, tempat yang kuat, namanya Lauhun Mahfuz. Ulangi, namanya Lauhun Mahfuz. Lauh itu papan, al-mahfuz yang terjaga. Takdir manusia sudah ditentukan oleh Allah di sana semua. Di si A bakal jadi apa, si B bakal jadi apa, takdirnya seperti apa, sudah ditentukan semua oleh Allah. Quran disimpan di dalam Lauhun Mahfuz. Lalu Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara seorang malaikat. Malaikat yang mulia karena membawa Al-Quran. Namanya Malaikat Jibril alaihis salam. Diturunkan dari Lauhun Mahfuz, singkatnya saja nih. Dari Lauhun Mahfuz diturunkan oleh Malaikat Jibril ketika penurunan Al-Quran. Dari Lauhun Mahfuz ke langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Langit dunia itu nama Arabnya Baitul Izzah. Ya. Bait, rumah Al-Izzah yang kokoh. Ya. Dari Lauhun Mahfuz ke langit dunia atau disebut dengan Baitul Izzah diturunkan secara lengkap hadirin. Ada 30 juz, 6.600 sekian ayat. Ada ayat muhakkamat, ada ayat mutasyabihat. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Lengkap semua. Diturunkan secara global semuanya, diturunkan ke langit dunia. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran secara global. Dan ketika penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, semua makhluk dipingsankan. Maka kalau ditanya kapan turunnya Lailatul Qadar, jawabannya nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Tapi kita di akhir Ramadan ini kita kejar Lailatul Qadar, mencari di malam-malam yang ganjil di akhir Ramadan. Kita sempurnakan ibadah tarawih kita sempurnakan qiyamul lail kita untuk menggapai malam 1000 bulan. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, maka takdirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, malam di mana takdir manusia dirubah oleh Allah. Yang tadinya miskin mendadak jadi kaya. Yang tadinya bodoh mendadak jadi pintar. Jangankan malam Lailatul Qadarnya, kita kecipratan saja daripada keberkahan malam Lailatul Qadar, maka Allah rubah semua kehidupan kita. Maka kejar nih di akhir Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, setelah Al-Quran itu ada di Baitul Izzah, di langit dunia, lalu Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah, dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah. Lalu diutus oleh Allah usia 40 tahun, berkhulwah di Gua Hira. Turunkan ayat pertama dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad secara mutawatir, secara berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Turun pertama kali kepada Rasulullah Muhammad, bunyinya kita kenal dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Maka muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi pada kenyataannya surah yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Alaq apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Sesuai dengan urutan penurunan Al-Quran secara global daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawatir, berangsur-angsur terus sampai akhir hayat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah Al-Quran loh Pak, nggak turun di Pluit. Al-Quran loh nggak turun di Indonesia. Al-Quran loh nggak turun di Nusantara. Al-Quran nggak turun di sini. Tapi kita kenal Quran nggak? Saya mau tanya, kita kenal Quran nggak? Kenal Quran. Kira-kira ada yang bawa apa enggak Quran itu? Ada. Al-Quran diturunkan di Mekah pakai surat Makiyah, tapi yang dipakai suratnya surat maki-maki. Ceramahnya maki-maki orang, ceramahnya ngomelin orang. Oh, ini nggak cocok.
Al-Quran turun di Mekah, di tempat yang mulia. Diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dibawa oleh malaikat yang mulia. Malam penurunannya pun menjadi malam yang mulia. Pokoknya semua kalau disandarkan kepada Al-Quran, maka semua akan menjadi mulia. Maka orang yang membaca Al-Quran, orang yang ahli Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, maka mereka disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Al-Quran turunnya di Mekah, Al-Quran turunnya di Madinah, tidak di Pluit, nggak di Jakarta. Tapi kita bisa kenal Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Saya bisa baca Quran, bapak-bapak bisa baca Quran, anak-anak kita bisa baca Quran. Otomatis Al-Quran tidak terbang dari Mekah atau Madinah, tapi otomatis ada yang membawa Al-Quran. Siapa yang membawa? Al-ulama, para orang-orang alim. Al-Quran disampaikan dari Rasulullah Muhammad kepada para sahabatnya. Sahabatnya meninggal dunia. Dilanjutkan kepada para tabi'in. Tabi'innya sudah meninggal. Kepada tabi'in terus ke bawah. Termasuk kepada ulama-ulama dan kiai. Ulama madhab. Para ulama, para imam. Mereka penghafal-penghafal Al-Quran. Yang membawa Al-Quran. Lalu kenapa bisa sampai ke Jakarta? Ini ada yang bawa. Terakhir. Siapa yang membawa? Saya jelaskan. Ini sejarah yang harus kita tahu. Ada seorang imam, ulama besar, namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyid Hasan. Ini Maulana Yusuf Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq satu malam bermimpi. Apa mimpinya? Nah, bapak-bapak pernah mimpi tentunya ya. Maka kata Nabi, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus sholihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmu kenabian kecuali mimpi yang benar. Jadi kalau kita mimpi benar, mimpi baik, mimpi ketemu sama orang tua, mimpi ketemu sama keluarga, kakek yang sudah meninggal dunia. Nah, mimpi-mimpi baik itu adalah pertanda bahwa itu salah satu daripada ilmu kenabian. Jadi kalau kita mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia, tuh hati-hati. Apa? Anda isyarat, minta apa? Minta kiriman doa. Jangan pernah lupakan jasa mereka, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak meninggal. Yang meninggal hanya jasad dunianya saja, tapi roh tidak akan meninggal dunia. Mereka hidup di sisi Allah, diberikan jasad yang baru oleh Allah, yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan saja dia bisa datang. Kadang kita ketemu di dalam mimpi-mimpi kita. Ini Yusuf Ja'far Shadiq bin Yusuf Ja'far Shadiq ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa orang yang bermimpi bertemu dengan aku di dalam mimpinya, maka benar itu adalah aku. Karena fa innahu la yatamassalu syaitan nabi. Setan tidak bisa menyerupa jadi nabi. Setan tidak bisa menyerupa jadi rasul, enggak bisa. Setan tidak mampu menyerupai di dalam mimpi sekalipun menyerupai sebagai nabi. Apa mimpinya? Mimpi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Menyampaikan ajaran agama Islam ke wilayah ini, di wilayah Nusantara nih. Karena di Nusantara dulu ini belum ada orang Islam. Rajanya Hindu, rajanya orang Buddha, rajanya non-Muslim. Sehingga begitu mimpi terbangun, singkatnya sejarah, Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dari Baghdad, seorang penghafal Quran Pak, maka disebut dengan Syekh Kuro, penghafal Quran, berangkat menuju ke daerah Champa. Champa itu di wilayah Singapura, Vietnam gitu, Thailand itu ada banyak kerajaan-kerajaan, termasuk salah satu kesultanan dipimpin oleh raja Muslim, raja Islam di Kesultanan Malaka. Raja ini punya anak wanita yang hafal Quran. Orangnya cantik, parasnya cantik, bacaan Qurannya bagus. Kalau beliau ngaji, orang tertarik semuanya. Namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ini nggak boleh dibuang nih. Ini sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia. Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ini wanita penghafal Quran, putra seorang raja dari kerajaan Malaka.
Dibawa oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, naik perahu, jatuh di wilayah Kerawang. Di Kerawang ada peninggalannya namanya pesantren Ummul Qura di Lemah Abang. Sampai di Kerawang, wali-wali Allah itu Pak, beliau ahli Quran, itu kalau mau bikin masjid, ambil tanahnya dicium. Baunya harum. Nah itu dibangun masjid. Dibangun pertama kali masjid, lalu membuat pesantren. Ada satu kobong, satu bilik di situ, punya santri satu, seorang wanita penghafal Quran. Bacaan Qurannya hebat, namanya, harus ingat nih, namanya Nyai Mas Ratu Subanglarang. Begitu Nyai Mas Ratu Subanglarang menjadi santri daripada Syekh Hasanuddin, hanya membaca Quran, sujud ruku, baca Quran, sujud ruku. Bacaan Al-Qurannya begitu hebat, senandung bacaan Qurannya, sehingga terdengar oleh raja-raja di wilayah Nusantara. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang mampu memenangkan sayembara ini, maka berhak mendapatkan putri cantik bernama Nyai Mas Ratu Subanglarang. Diadakan pertempuran, sayembara, dimenangkan oleh Raja Pajajaran yang Siliwangi. Prabu Siliwangi agamanya apa? Agamanya Buddha. Raja Pajajaran, orang sakti mandraguna, kekuasaannya luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran? Pajajaran, Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ada apa, Mas? Saya perlu ke sini untuk melamar engkau. Akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau, harus mau. Kalau nggak mau, saya bunuh. Apa jawabannya Mas Ratu Subanglarang? Saya sebagai seorang wanita muslimah, siapa saja yang melamar saya mau. Tapi saya punya satu permintaan. Apa permintaanmu, wahai Nyai Mas Ratu? Katakan saja. Nyai Mas Ratu berkata, aku hanya minta mas kawinnya, minta didatangkan, aku minta kalung bintang kerti yang berjajar 100. Kalung bintang kerti yang berjajar 100. Hadirin, kalung itu berarti pengikat. Kerti itu berarti, bintang itu berarti cahaya. Kerti itu untuk mengekarkan dan menguatkan di dalam hati. Apa yang dimintanya Mas Ratu Subanglarang? Hidayah Allah. Tapi karena seorang yang ahli Quran, nggak begitu ngomongnya. Nggak mentang-mentang ahli Quran, orang Islam, lu kalau mau kawin sama saya, lu harus masuk Islam. Nggak. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Nggak boleh orang maksa suruh jadi orang Islam, haram hukumnya. Kata Prabu Siliwangi, oke, aku turuti permintaanmu. Dicari kalungnya nggak ketemu. Ternyata ada salah satu penasihatnya bilang, kalau kalung itu adanya di tanah Arab. Singkatnya sejarah, dengan membaca ajian dan kesaktiannya, berangkat sampai di Arab. Sampai di tanah Arab, Prabu Siliwangi tersadar, di sampingnya ada orang yang sedang membaca tasbih. Tahu tasbih ya? Jumlahnya ada 100 tasbihnya tuh. Di tasbih tuh. Jumlahnya 100. Terbuat dari batu yang berwarna putih. Di tengah keheningan malam, kena pancaran sinar rembulan, ini tasbihnya menyala. Jumlahnya 100. Bagaikan bintang yang berjejer 100. Diambil oleh Prabu Siliwangi, gak mampu, jatuh, bangun lagi jatuh. Kata yang baca tasbih, kamu siapa? Saya Prabu Siliwangi. Perlu apa? Mau itu yang kau pegang, kalung lintang kerti berjajar 100. Kamu bangsa manusia apa? Saya orang Buddha. Oh, nggak boleh pegang ini. Kalau mau pegang ini ada syaratnya. Syaratnya apa saja pasti akan aku lakukan demi cintaku kepada Nyai Mas Ratu Subanglarang. Akhirnya mau. Prabu Siliwangi digeser duduknya. Ayo, kalau kamu memang mau ini, syarat ini untuk menikah dengan Nyai Mas Ratu, ayo ikuti ucapan saya. Ini syaratnya. Dipegang tangan Prabu Siliwangi. Orang tua tadi berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang raja yang sakti masuk Islam, ditaklukkan oleh seorang wanita, masuk Islam, dinikah, bawa ke Pajajaran, punya anak 3. Yang pertama namanya Raden Walang Sungsang. Itu ulama, Pak, ulama besar. Raden Walang Sungsang nama lainnya Syekh Somadullah, atau Syekh Abdullah Iman, atau Pangeran Cakrabuana, atau Ki Kuwu Cirebon. Itu ulama besar. Anaknya seorang Nyai Mas Ratu Subanglarang, ulama besar. Ya. Walang Sungsang
ke Cirebon, Rara Santang ke Cirebon, Walang Sungsang dan Rara Santang singkatnya sejarah berangkat haji ke Baitullah. Rara Santang dinikah, anak Prabu Siliwangi nomor 2 ini dinikah oleh gubernur Mesir bernama Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya anak 2. Yang pertama namanya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, auliaillah. Mereka dari Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Ming, namanya Ong Tin, punya anak Raden Kuningan. Dari Raden Kuningan anaknya jadi ulama-ulama besar, lari ke Situbondo, lari ke Banyuwangi, lari ke Jawa Timur, bahkan ke Madura sekalipun. Menikah lagi dengan Surosoan, punya istri namanya Nyai Kawunganten, punya anak namanya Pangeran Sabakingking, yang kita kenal dengan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin punya anak keturunan, salah satunya Pangeran Jayakarta yang memerdekakan Jakarta. Mereka ulama-ulama besar yang membawa ajaran-ajaran Al-Quran, mengajarkan kita bacaan-bacaan Al-Quran. Saya dulu belajar di Jogja oleh muridnya Mbah Munawir secara talaki, secara langsung saya belajar Al-Quran saya sampaikan ke santri saya. Santri saya banyak yang jadi ustadz, jadi kiai, disampaikan ke masyarakat terus. Al-Quran tidak turun di Pluit, Al-Quran tidak turun di Indonesia, tapi Al-Quran dibawa oleh ulama-ulama, mereka penerus para nabi dan para rasul. Maka nuzulul Quran, Al-Quran turun di Mekah, tapi sampai kepada hati kita berkat perjuangan ulama. Insya Allah, mudah-mudahan di Ramadan akhir ini kita banyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita hidupnya berkah, amin. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita dijadikan oleh Allah, paling tidak kalau kita ngerentek doa minta sama Allah, jadikan ya Allah keluarga kami, keturunan kami, anak-anak keturunan yang soleh dan